Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, masih memberikan jatah umur kepada kita semua. Mudah-mudahan di sisa umur kita yang kita jalani ini, kita dapat menjadikan umur kita sebagai umur yang berkah, penuh dengan amal kebajikan, penuh dengan amal soleh sebagai bekal untuk berpulang ke hadapan Allah kelak. Ikhwat iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebaik-baik sedekah, khairus shadaqati. Dalam sebuah hadis ya yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW ditanya ya oleh seorang sahabat ya kaitan dengan sedekah terbaik ya, sebaik-baik sedekah. Disebutkan sini, qala jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqala, telah datang seorang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu shadaqati a'dhamu ajra, sedekah yang mana yang paling besar ganjarannya? Qala Nabi menjawab, anta sodakoh wa anta sohihu syahihun tahsyal fakro wa ta'malul gina. Nabi menyebutkan anta sodakoh wa anta sohihun syahihun tahsyal fakro wa ta'malul gina. Jadi sodakoh yang paling besar ganjarannya, sodakoh yang paling baik itu kata Nabi, engkau bersodakoh ya dalam keadaan engkau sehat, dalam keadaan engkau leluasa dan penuh kelapangan, dan engkau pada waktu itu sangat takut seandainya menjadi orang yang fakir. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan leluasa, dalam harta yang banyak, keadaan harta yang banyak ya, kemampuan banyak, tapi takut sekali terjatuh kepada kefakiran atau jatuh kepada kefakiran. Nah, bahkan di sini disebut wa ta'malul ghina, dan engkau berandai-andai selalu ingin kaya dan memperkaya diri. Kemudian engkau sedekah dalam keadaan seperti itu, maka inilah sedekah yang paling besar ganjarannya kata Rasulullah SAW. Wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Sebaliknya, janganlah engkau baru bersedekah setelah nyawa sampai di tenggorokan. Dan bersedekah ketika nyawa sampai di tenggorokan dianggap tidak ada gunanya, sedekahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Mengapa? Di sini disebutkan kulta, engkau mengatakan ketika engkau dalam keadaan sekarat tersebut ya, kulta lipulanin kada walipulanin kada, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk bapak anu, ini untuk bapak anu. Nah ini ya, setelah sekarat ya baru dia sadar ingin bersedekah, sehingga dia sebutkan, dia bagi-bagi bahwa hartaku yang ini kasihkan ke si A, hartaku yang ini kasihkan ke si B. Itu dalam keadaan sekarat. Nah ini tidak ada gunanya. Mengapa demikian? Wa qad kana li fulanin, karena harta yang dia tinggalkan tersebut ketika dalam keadaan sekarat sudah berpindah tangan, sudah berpindah kepemilikan kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Maka dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Oleh karena itu, bersedekah ini mumpung masih sehat, masih banyak harta benda, diberi keleluasaan, ya, waktu yang luang banyak, kemampuan yang banyak, gunakanlah. Jangan sampai setelah sakit-sakitan, setelah tua renta,
harta pun sudah tidak ada lagi, sudah mulai berkurang ya. Bahkan apalagi sampai ketika menjelang sekarat barulah dia ingin bersedekah, karena dalam keadaan demikian tidak ada gunanya, karena hartanya sudah diserahkan kepada ahli warisnya, yaitu keturunan-keturunannya. Dari penjelasan ini kita dapat melihat ya, as-shadaqatu khairun kulluha. Sedekah itu baik seluruhnya ya. Wa khairuha makana an ghina. Tapi ada yang paling baik waktu bersedekah itu kapan? Ketika dia dalam keadaan kaya, dalam keadaan bercukupkan, dalam keadaan mampu, bahkan dalam keadaan itu dia sangat takut fakir dan melarat. Wa fi hali sihatil insani walaysa inda hululil maut. Bahkan ketika manusia dalam keadaan sehat, bukanlah bersedekah itu ketika datangnya kematian, ketika sedang sekarat baru ingat sedekah. Nah, ini tidak ada gunanya. Wasadaqatu ala dzil rahmi ya, al faqiri khairun minha ala ghairi. Yang sedekah terhadap saudaranya yang fakir ya, orang-orang yang ada hubungan kekerabatan dengannya, itu lebih baik dari selainnya. Jadi di sini mendahulukan keluarga yang tidak mampu ya. Setelah itu barulah kepada orang lain ya. Li anha pihakil qarib shadaqatun wasilaturahmi. Karena terhadap keluarga ya, kerabat, sedekah terhadap kerabat itu untuk silaturahim, menyambung tali silaturahim ya. Inilah jangan sampai gara-gara kita tidak bersedekah akhirnya kita ini dimusuhi oleh saudara kita, tidak akur ya, tidak tidak damai dengan keluarga lantaran kita ini diberikan harta yang sangat lebih, sehingga kita tidak peduli terhadap saudara-saudara kita yang miskin padahal mereka butuh bantuan kita. Nah, ini yang harus kita sadari. Adapun faedah ya dari penjelasan hadis ini, anna shadaqata alal aqaribi al muhtajina afdalu mina ala ghairihi ya, bahwa sedekah terhadap kerabat itu yang sangat membutuhkan itu lebih utama dibanding sedekah terhadap orang lain. Kemudian anna khairu shadaqati ma tasaddaqa bihil insanu fi hali sihhati, bahwasanya sedekah yang paling utama itu, yang paling besar ganjaran itu adalah ketika manusia bersedekah dalam keadaan sehat, warjaihi itu lil hayati ya, dengan penuh kemampuan, mempunyai harta yang banyak ya ketika dia hidup, wa khaufi minal faqri, dan di saat dia sangat takut sekali kekafiran menimpanya. Dalam keadaan demikian dia bersedekah, maka itulah sedekah yang paling besar ganjarannya menurut hadis ini. Hadirin wa iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah SWT insan yang sering bersedekah ya. Apalagi kita dalam keadaan mampu, dalam keadaan berkecukupan, gunakanlah mumpung kita masih dititipi oleh Allah rezeki yang banyak, kemampuan, keleluasan, dan juga kesehatan. Gunakanlah hal yang di jalan Allah. Hadirin wa iman rahimakumullah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.